warahmatullahi wabarakatuh. Tugas komunikasi dan konseling kelompok 17, dosen pembimbing Pak Yance Anas, MSc APT, disusun oleh Nanda Nilasari dan juga Widya Astuti. Kasus, seorang laki-laki datang menebus resep di apotek rawat jalan rumah sakit yang berisi isosorbit dinitrat 5 mg tablet sublingual nomor 15 STDD1 tab PRN, aspirin 100 mg tab nomor 15 STDD1 tablet, dan beta blok 50 mg tab nomor 15 S1DD1 tablet. Pasien atas nama Bapak Nando? Ya Bu, dengan saya sendiri. Selamat siang Bapak. Saya Widya, apoteker yang bertugas pada siang hari ini. Apa benar Bapak dengan resep atas nama Bapak Nando, umur 48 tahun, alamat Jalan Menoreh Tengah 10, nomor 19, yang telah berobat pada dokter spesialis penyakit dalam Ahmad Rizali Ramadhani? Iya benar Mbak, itu resep saya. Baik Bapak, untuk mendapatkan pengobatan yang maksimal, Bapak harus meminum obat ini dengan baik dan benar. Apakah Bapak bersedia meluangkan waktu Bapak 5-7 menit untuk mendengarkan penjelasan mengenai obat ini? Iya Mbak. Baik Bapak, mari kita duduk di sebelah sini. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai obat yang Bapak terima. Sebelumnya, keluhan apa yang Bapak rasakan, Pak? Saya sering terasa sakit, apalagi saat naik dan turun tangga, dan juga stres karena pekerjaan saya di kantor, Mbak. 3. Oh, seperti itu. Apakah sebelumnya dokter sudah menjelaskan mengenai penyakit yang Bapak derita ini? Dan untuk obat yang nanti akan Bapak gunakan, apa sudah dijelaskan oleh dokter, Pak? Tahu Mbak, tapi menurut saya ini angin duduk, Mbak. Oh iya, benar Pak. Secara umum sih memang orang biasanya bilang angin duduk. Itu biasanya ditandai dengan gejala nyeri yang tiba-tiba muncul, yang bisa diakibatkan oleh kegiatan fisik yang berat. Rasa itu beragam, bisa karena sakit sesak langsung dan seperti rasa tertindih, rasa penuh di dada, dan juga rasa terbakar. Iya Mbak, aduh Mbak, ini dada saya mulai nyeri lagi Mbak. Oh, iya Pak. Bapak harap tenang dulu. Di sini saya akan memberikan obat yang telah diresepkan dokter. Ini obat untuk menangani nyeri dada Bapak. Bapak minum ya. Ikuti instruksi saya. Ini obatnya ya Pak. Saya buka. Mana obatnya? Iya Pak, sekarang Bapak bisa ikutin saya ya untuk minum obatnya. Buka dulu mulutnya, angkat lidahnya, dan obat ini nanti ditaruh di bawah lidah. Seperti ini ya Pak. Usahakan Bapak jangan berbicara dulu ya, dibiarkan di bawah lidah sampai obat ini habis melarut sempurna ya Pak. Jangan makan, minum ataupun berbicara. Kita tunggu dulu ya Pak. Ini obatnya. Oh iya Pak, silahkan diminum dulu Pak, biar tenang. Ini airnya diminum dulu, santai dulu ya Pak ya. Gimana Pak sekarang keadaannya? Alhamdulillah kalau begitu. Bisa saya mulai sekarang ya Pak? Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah bersedia mengikuti konseling ini mengenai penjelasan untuk obat yang Bapak gunakan nanti. Sebelumnya, apakah Bapak sudah pernah menggunakan obat-obat ini sebelumnya? Pertama kali ini Mbak. Apakah Bapak mempunyai riwayat alergi obat, Pak? Tidak. Ya. Gini Pak, di sini Bapak akan mendapatkan 3 macam obat. Yang pertama, isosorbit dinitrat atau ISDN 5 mg. Bapak mendapatkan sebanyak 15 tablet, nanti diminum 3 kali sehari 1 tablet. Bila nyeri dada ya Pak, obat ini untuk menangani nyeri dada Bapak. Jadi diminumnya kalau nyeri dada aja, kalau Bapak dadanya nggak nyeri, nggak usah diminum, nggak apa-apa.
Obat ini diminum seperti tadi ya Pak, yang saya contohkan, ditaruh di bawah lidah, didiamkan sampai obatnya melarut sempurna. Usahakan jangan berbicara dulu atau makan atau minum. Nanti kalau udah selesai baru bisa minum. Tujuannya itu untuk mendapatkan efek yang cepat Pak. Jadi obatnya sebaiknya tetap ditaruh di bawah lidah ya Pak, jangan ditelan ataupun dikunyah nantinya. Obat ini dapat digunakan nanti setelah makan ya Pak. Obat yang kedua ini beta block atau atenolol 50 mg sebanyak 15 tablet untuk 15 hari ya Pak. Ini diminum 1 kali sehari 1 tablet setelah makan. Dan kalau bisa ini nanti jangan dibarengkan bersama obat ISDN ini tadi ya Pak. Nah, obat ini untuk menjaga tekanan darah Bapak agar tetap normal. Soalnya nanti kalau tekanan darah Bapak meningkat juga mempengaruhi sama keadaan nyeri dada Bapak. Nah, jadi kalau obat ini sebaiknya itu nanti dikasih jeda. Kalau Bapak minum ini jam 9 setelah makan, nanti bisa diminum ini jam 10 atau jam 11 ya Pak, di jeda 1 atau 2 jam. Takutnya nanti ini soalnya di antara kedua obat ini nanti ada interaksi yang dapat menimbulkan efek samping atau efek yang tidak diinginkan. Setiap obat itu memang punya efek samping, tapi tidak semua orang bisa mengalaminya. Contohnya seperti ISDN ini kan nanti bisa menyebabkan hipotensi atau tekanan darah Bapak jadi rendah. Itu nanti bisa membuat Bapak pusing. Jadi sebaiknya obatnya nanti dikasih jeda gitu ya Pak. Dan yang terakhir ini ada kardioaspirin, isinya asam asetil salisilat 100 mg. Ini untuk menjaga agar tidak terjadi penggumpalan darah. Nah, obat ini diminum 1 kali sehari 1 tablet, digunakan selama 15 hari. Nah, obat ini juga nanti dikasih jeda ya Pak. Kalau udah minum obat 2 ini pagi, nanti ini siangnya. Jangan dibarengkan juga sama ISDN-nya. Nah, obat ini diminum setelah makan, soalnya nanti kalau sebelum makan dia ini mempunyai efek samping yang bisa menyebabkan mengiritasi lambung atau nanti menyebabkan rasa mual atau muntah. Jadi sebaiknya setelah makan ya Pak. Bagaimana Pak? Apa saya terlalu cepat menjelaskannya? Ya Mbak. Baiklah, Bapak sekarang sibuk dengan kegiatan apa ya Pak? Mbak, saya ini karyawan swasta Mbak. Saya suka stres sama pekerjaan saya. Jadi untuk menghilangkan stres dengan pekerjaan saya itu, saya suka merokok dan juga sambil ngopi Mbak. Oh iya, benar sekali Pak. Emang sih saya sering lihat kalau bapak-bapak atau bapak saya juga di rumah kalau stres itu sukanya ngopi gitu Pak, sambil rokok itu emang paling pas ya Pak ya. Nah Mbak, itu plong Mbak, habis ngerokok tuh Mbak rasanya Mbak. Benar Pak, tapi di sini saya menyarankan sih sebaiknya Bapak kurangi dulu buat rokoknya sama kopinya. Soalnya kalau Bapak rokok itu nanti asapnya itu akan memicu peningkatan tekanan darah Bapak. Nah, kalau nanti tekanan darah Bapak meningkat, nanti juga memperburuk keadaan nyeri dada Bapak. Gitu juga sama kopi. Kalau kopi kan mengandung kafein Pak. Nah, kafeinnya itu bisa menyempitkan pembuluh darah yang nanti itu dapat membuat kafein ini bisa menyempitkan pembuluh darah Pak. Nah, kalau pembuluh darahnya menyempit, nanti jantung itu memompa darah itu lebih kuat. Nah, kembali lagi nanti tekanan darah Bapak meningkat, nyeri dadanya jadi semakin buruk Pak. Akan pengobatan ini kayaknya nggak maksimal gitu loh Pak. Nah, makanya kalau bisa dihindari dulu ya Pak ya. Untuk menghilangi stres Bapak bisa lakukan olahraga misalnya, tapi olahraga ringan saja. Misalkan jalan-jalan di pagi hari, jalan santai gitu, yoga, atau jangan mengangkat beban yang terlalu berat dulu ya Pak ya. Kalau buat turun naik tangganya nanti bisa pelan-pelan, jangan buru-buru. Nah, ini untuk menjaga agar tidak terjadi kekambuhan pada nyeri dada Bapak gitu. Saya nggak boleh merokok lagi ya Mbak? Iya Pak, sebaiknya nanti dihindari dulu ya Pak ya, dikurangin untuk memaksimalkan hasil pengobatan ini. Baiklah Mbak, nanti akan saya coba. Waduh, saya ikut senang Pak mendengarnya kalau begitu. Bapaknya semangat, semoga nanti ini ya pengobatan ini mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Pak, penjelasan saya apakah udah jelas? Sudah Mbak. Baik, untuk memastikan apakah informasi yang saya berikan ini sudah tersampaikan dengan jelas, apakah saya boleh meminta Bapak untuk mengulangi penjelasan yang saya berikan tadi kepada Bapak, Pak? Baik Mbak, saya mengerti. Untuk minum ISDN-nya itu 3 kali sehari Mbak, dan diminum di bawah lidah.
Untuk obat beta bloknya itu diminum 1 kali sehari dan juga kardioaspirinnya diminum 1 kali sehari, Mbak. Benar sekali Bapak. Bapak sudah menjelaskan dengan sangat jelas dan sangat tepat. Dan jangan lupa obat ini disimpan di suhu ruang ya Pak ya. Nanti dijauhkan dari sinar matahari langsung. Disimpan pada kemasan aslinya. Dijauhkan dari jangkauan anak-anak. Baik Pak, semoga Bapak cepat sembuh ya. Di sini obatnya saya kasih dan di sini juga ada kartu minum obat mandiri yang nanti di sini agar Bapak tidak bingung nanti minumnya supaya tidak berbarengan atau bagaimana. Di sini sudah saya tuliskan ya Pak ya untuk membantu Bapak nanti di rumah. Dan juga di sini tertera kontak person, nanti bisa Bapak hubungi, jangan ragu untuk menghubungi kami apabila ada kesulitan atau kebingungan dalam pengobatan ini. Terima kasih Pak waktunya.